Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai videonya, saya mohon untuk di-like dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Fatimah, seorang muslimah yang telah hijrah, menjalani kehidupannya dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Dia selalu berusaha menjadi istri yang soleha, menjaga rumah tangga dan mengasuh anak perempuannya, Aisyah, yang baru berusia 6 bulan. Kehidupan mereka terlihat harmonis, tetapi ada satu masalah yang membuat Fatimah merasa gelisah. Sejak Aisyah lahir, mertuanya seringkali menunjukkan ketidakpuasan. Bu Rahma adalah sosok yang tradisional, dan dia sangat menginginkan cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Kelahiran Aisyah, meski disambut dengan sukacita oleh suaminya, tidak mampu menghapus kekecewaan di mata Bu Rahma. Fatimah tahu, apapun yang dia lakukan tidak akan cukup untuk mengubah pandangan mertuanya. Satu sore setelah maghrib, Fatimah duduk di ruang tamu sambil menyusui Aisyah. Pikiran tentang mertuanya yang terus-menerus mengungkit soal poligami mulai menghantuinya lagi. Mertuanya pernah mengatakan secara langsung kepada Farhan bahwa dia harus mempertimbangkan untuk menikah lagi demi mendapatkan anak laki-laki. Fatimah merasa sedih, kecewa, dan sedikit takut. Apakah Farhan akan mendengarkan ibunya? Sambil beristighfar, Fatimah mencoba menenangkan dirinya. Dia telah berhijrah beberapa tahun yang lalu, meninggalkan gaya hidup lamanya yang jauh dari agama. Dan sejak itu dia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Hijrahnya adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Dan dia yakin bahwa ujian kali ini adalah bagian dari perjalanan itu. Farhan pulang dari tempat kerja. Dia tersenyum saat melihat Fatimah dan Aisyah, lalu mencium kening mereka. Namun, di balik senyuman itu, Fatimah bisa melihat bahwa suaminya juga sedang memikirkan sesuatu yang berat. Farhan sudah memberitahunya tentang keinginan ibunya. Dia juga merasa tertekan. Di satu sisi ingin membahagiakan ibunya, tapi di sisi lain tidak ingin menyakiti hati istrinya. Setelah Aisyah tertidur, Farhan duduk di samping Fatimah. Mereka berdua terdiam untuk beberapa saat, hanya mendengar detak jam dinding dan suara angin di luar jendela. Akhirnya Farhan bicara, "Sayang, aku tahu ini berat buatmu. Tapi aku ingin kita bicara jujur soal apa yang Mama inginkan." Fatimah menundukkan kepala. Dia sudah menduga pembicaraan ini akan muncul. Tetapi mendengarnya langsung tetap menyakitkan. "Aku tahu, Mas, tapi aku gak tahu harus bilang apa. Aku takut." Farhan menggenggam tangan Fatimah. "Aku gak pernah berpikir untuk poligami. Jujur aja, buatku, kamu dan Aisyah sudah cukup. Aku bahagia. Tapi Mama terus-menerus menekan soal ini." Fatimah menatap mata suaminya. Ada ketulusan di sana, tapi juga kegamangan. Apa Mas mau menurutinya? Hanya karena aku melahirkan anak perempuan? Suaranya sedikit bergetar. Farhan terdiam. Dia tahu bahwa jawaban apapun yang dia berikan akan mempengaruhi perasaan Fatimah. "Aku tidak mau menyakiti kamu, Fatimah. Kamu tahu itu. Tapi aku juga merasa bersalah karena Mama." Tangis Fatimah akhirnya pecah.
Dia memeluk suaminya erat-erat. Aku gak sanggup kalau harus berbagi cinta, Mas. Aku cuma mau jadi istrimu, ibu dari anak-anakmu, baik perempuan atau laki-laki. Apakah itu salah? Farhan membelai punggung Fatimah, mencoba menenangkannya. Kamu gak salah sayang, kamu gak pernah salah. Ini cuma situasi yang rumit. Setelah beberapa menit, Fatimah mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Aku mau kamu jujur padaku, Mas. Apakah kamu akan menikah lagi hanya karena permintaan ibumu? Farhan terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Aku akan melakukan apapun untuk menjaga rumah tangga kita. Aku cinta kamu, aku cinta anak kita. Tapi aku gak bisa berjanji kalau mama akan berhenti menekan. Hari-hari berikutnya di rumah mereka dipenuhi ketegangan. Setiap kali Fatimah melihat Bu Rahma datang, dia merasa dadanya sesak. Bu Rahma terus saja membicarakan poligami. Bahkan di hadapan Fatimah, seolah-olah dia nggak ada di sana. Anak laki-laki itu penting untuk keluarga kita, Fatimah. Kau harus paham itu, kata Bu Rahma suatu sore ketika mereka sedang duduk bersama. Fatimah hanya tersenyum tipis dan menunduk. Dalam hatinya, dia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk menghadapi ini semua. Dia tahu bahwa tugasnya sebagai seorang istri adalah mendukung suaminya. Tetapi apakah mendukung juga berarti membiarkan suaminya menikah lagi? Pada malam yang sama, setelah Fatimah sholat Isya, dia berdoa dengan penuh khusyuk. Dia memohon kepada Allah agar memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hatiku. Jika ujian ini adalah untuk menguji imanku, maka berikanlah aku kekuatan. Tapi jika ini adalah caramu untuk menunjukkan jalan keluar, maka tunjukkanlah kepada aku ya Rabb. Sementara itu, Farhan juga merasa gelisah. Dia tahu bahwa keputusan ini gak boleh diambil dengan tergesa-gesa. Poligami bukanlah perkara kecil. Dan dia tahu bahwa menikah lagi hanya karena tuntutan ibunya bisa membawa lebih banyak masalah di kemudian hari. Dia mencintai Fatimah dengan sepenuh hati, dan dia tidak ingin melihat istrinya terluka. Farhan memutuskan untuk bicara langsung dengan ibunya. Di rumah Bu Rahma, dia duduk dengan tegas di hadapan ibunya. Ma, aku ingin bicara soal ini, soal poligami. Aku tahu Mama ingin cucu laki-laki, tapi aku tidak ingin melakukan ini hanya karena itu. Bu Rahma menghela napas panjang. Farhan, kamu tahu ini penting untuk keluarga kita. Anak laki-laki akan meneruskan nama keluarga, dan itu tanggung jawab kamu sebagai anak laki-laki Mama. Aku ngerti, Ma, tapi kebahagiaan keluargaku juga penting. Aku cinta Fatimah. Aku gak mau nyakitin dia hanya karena sebuah harapan yang belum tentu terjadi, kata Farhan dengan suara tegas namun lembut. Bu Rahma diam. Dia tahu bahwa Farhan adalah anak yang selalu patuh. Tapi kali ini, dia melihat tekad yang berbeda di wajah putranya. Kamu yakin ini keputusan terbaik? Tanyanya. Farhan mengangguk. Aku yakin, Ma. Aku akan terus berdoa agar Allah memberikan yang terbaik. Tapi untuk saat ini, aku gak mau ngerusak rumah tangga yang sudah aku bangun. Bu Rahma hanya bisa terdiam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Farhan lebih jauh. Meskipun hatinya masih berharap untuk cucu laki-laki, dia harus menghormati keputusan putranya. Sepulang dari rumah ibunya, Farhan merasa lega. Dia tahu ini bukan akhir dari masalah, tapi setidaknya dia sudah menyampaikan keinginannya dengan jelas. Dia kembali ke rumah dan mendapati Fatimah sedang bermain dengan Aisyah di ruang tamu. Melihat senyum di wajah mereka,
Farhan merasa yakin bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat. Di tengah semua cobaan ini, Fatimah merasa bersyukur. Dia tahu bahwa ujian ini tidak akan mudah. Tapi dengan cinta dan dukungan dari suaminya, dia yakin bisa melewati semuanya. Setiap hari dia terus berdoa agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk menjaga rumah tangga ini tetap utuh dan penuh berkah. Fatimah juga belajar bahwa sebagai seorang muslimah, perjalanan hijrah tidak akan pernah berhenti. Ujian demi ujian akan datang. Tetapi dengan iman yang kuat dan cinta yang tulus, dia percaya bahwa dia bisa melalui semuanya. Baginya, rumah tangga bukan hanya tentang cinta antara suami dan istri, tetapi juga tentang bagaimana mereka bersama-sama menghadapi setiap ujian yang datang. Pada akhirnya, Fatimah dan Farhan memilih untuk terus berjuang bersama. Meskipun tekanan dari luar masih ada, mereka memutuskan untuk tetap menjaga komitmen mereka kepada satu dan yang lainnya. Fatimah belajar untuk lebih sabar, sementara Farhan berusaha menjadi suami yang lebih tegas dalam menjaga perasaan istrinya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun perjalanan mereka nggak mudah, Fatimah yakin bahwa doa, cinta, pengertian, mereka akan mampu menjaga rumah tangga mereka tetap harmonis. Mereka tahu bahwa poligami mungkin bisa menjadi jalan bagi sebagian orang, tetapi bagi mereka, cinta dan keutuhan keluarga adalah hal yang paling utama. Dan dalam setiap langkah mereka, Fatimah selalu ingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya.